بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, para peserta kajian kitab Matan Jauharatul Tauhid, baik yang luring maupun yang daring, yang online maupun yang offline, yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-9 dan ke-10 insyaallah kalau ada waktu nanti. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dhali ruslihi fastami'a. Fa kullu man kullifa, maka setiap orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai mukallaf syar'an, secara hukum syara', wajaba, maka wajib alaihi, atasnya, ayya'rifa, untuk mengetahui, ma qad wajaba, ma apa yang telah tetap, ma qad wajaba, apa yang telah tetap, lillahi, bagi Allah, wal jaiza, dan sifat jaiz, wal mumtani'a, dan sifat mustahil, wa mithladha, dan begitu juga liruslihi, sifat para rasulnya atau sifat para nabinya. Fastami'a, maka dengarkanlah dengan penuh seksama. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dhali ruslihi fastami'a. Fa kullu man kullifa, maka setiap orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai mukallaf syar'an, dalam hukum syara' atau secara syara'. Mukallaf itu adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal, yang ketiga telah sampai kepadanya dakwah Islam. Baligh, sebagaimana sudah kita kaji dulu waktu penjelasan tentang kajian tentang kitab Aqidatul Awam, balighnya laki-laki diketahui dari salah satu dua hal, keluar mani, atau umurnya telah genap 15 tahun Hijriah. Perempuan, baliknya perempuan diketahui dari salah satu 3 hal, 3 tanda: keluar mani, atau keluar darah haid, atau genap berusia 15 tahun Hijriah. Ini yang sering salah sangka, sering salah anggapan. Kitabnya itu jelas dalam masalah batas minimal usia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak laki-laki maupun perempuan, dalam masalah balik itu sama, 15 tahun Hijriah. Kadang ada orang menganggap kalau anak perempuan usia 9 tahun dia sudah balik meskipun belum keluar darah haid. Nah, ini yang salah paham, ya. Jadi kalau seorang perempuan belum keluar darah haid, belum keluar mani, maka batas minimal usianya untuk disebut sebagai balik itu berapa tahun? Genap 15 tahun Hijriah, bukan masuk 15 tahun, genap 15 tahun Hijriah. Begitu juga laki-laki sama, kalau belum keluar air mani, maka batas minimal usianya adalah genap berusia 15 tahun Qamariyah atau 15 tahun
Hijriah. Jadi kalau belum keluar mani, kemudian usianya sudah 15 tahun, belum keluar mani, maka dia sudah balik. Itu maksud saya ya. Kalau anak perempuan belum keluar darah haid, belum keluar mani, tapi usianya sudah genap 15 tahun Hijriah, maka dia sudah dikatakan balik. Tapi kalau belum keluar mani, belum keluar darah haid, usia 9 tahun, seorang anak perempuan belum keluar darah haid, belum keluar air mani, usia 9 tahun, belum balik. Ini yang beberapa orang salah paham, padahal kitabnya jelas ya. Jadi yang 9 tahun itu apa? Usia minimal seorang perempuan dimungkinkan bagi dia keluar darah haid. Begitu juga keluar air mani. Jadi kalau usia 8 tahun keluar darah, maka otomatis tidak bisa disebut sebagai darah haid. Paham ya? Atau para ulama mengatakan usia 9 tahun kurang dari 16 hari. Keluar darah dan darahnya memenuhi syarat untuk disebut sebagai darah haid, mencapai minimal 24 jam ya. Baik secara terputus-putus maupun secara terus-menerus, maka darah itu disebut darah haid. Tapi kalau belum usia 9 tahun, masih usia 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun keluar darah, maka bisa dipastikan darah itu bukan darah haid. Ini sudah mafhum lah ya. Banyak orang yang sudah paham, tapi ada beberapa kalangan yang masih salah paham. Yang kedua, kriteria mukallaf yang kedua adalah apa? Berakal ya. Orang gila berarti dia bukan mukallaf. Nomor 3, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Artinya telah mendengar 2 kalimat syahadat. Balaghahu aslu da'watil Islam. Dia telah mendengar pokok dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat dan paham maknanya. Jadi orang itu kalau sudah memenuhi kriteria sebagai mukallaf, apa yang wajib dia lakukan? Kalau dia kafir, kalau mukallaf itu kafir, kalau dia sudah balik, berakal, telah mendengar 2 kalimat syahadat, dia kafir, mukallaf kafir, maka yang wajib dia lakukan ada 3. Yang pertama adalah apa? Masuk Islam. Yang kedua, menjaga keislamannya sampai mati. Yang ketiga, menjalankan syariat Islam atau menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Tapi kalau mukallaf itu sudah muslim, terlahir dari kedua orang tuanya yang muslim, kemudian balik, maka otomatis dia muslim. Kalau mukallaf itu muslim, maka dia wajib melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menjaga keislamannya sampai dia meninggal dunia. Yang kedua adalah menjalankan syariat Islam. Menjalankan syariat Islam itu maksudnya apa? Melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, kalau orang itu bukan mukallaf atau belum mukallaf, mati dalam keadaan belum balik, maka di akhirat tidak ada jawaban bagi dia, nggak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan mukallaf, mati dalam keadaan sudah mukallaf, sementara dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka di akhirat masuk neraka selamanya. Ya, atau dia mati dalam keadaan mukallaf, muslim, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban, tidak mau meninggalkan perkara yang haram, maka di akhirat ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau orang itu belum mukallaf, mati dalam keadaan belum balik, di akhirat nggak ada pertanggungjawabannya, masuk surga. Atau dia tidak berakal, gila sebelum balik, gilanya berlanjut sampai dia balik. Ya, gila sebelum balik, gilanya berlanjut sampai dia balik, mati dalam keadaan non-Islam misalkan, di akhirat tidak ada pertanggungjawabannya. Karena apa? Karena dia bukan mukallaf. Kenapa dia bukan mukallaf? Karena dia tidak berakal. Atau dia balik berakal tetapi tidak pernah mendengar 2 kalimat syahadat, hidupnya di pedalaman, nggak pernah mendengar 2 kalimat syahadat sama sekali. Jadi untuk disebut mukallaf, kriteria yang ketiga itu tidak diharuskan mendengar rincian dakwah, asalkan dia sudah mendengar pokok dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat,
maka kalau dia balik berakal, mendengar 2 kalimat syahadat, sudah disebut sebagai mukallaf. Nah, kalau orang itu tidak pernah sama sekali seumur hidupnya mendengar 2 kalimat syahadat, tidak pernah mendengar 2 kalimat syahadat, balik berakal tetapi tidak pernah mendengar 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan non-Islam, maka di akhirat tidak ada pertanggungjawaban. Di akhirat tetap masuk ke dalam surga. Nah, orang yang mukallaf itu dikenakan kepadanya hukum yang 5, ya, hukum taklifi yang 5, yaitu apa? Al-wujub, yaitu kewajiban, wajib, tahrim, haram, nadab, ya, sunnah, karahah, makruh, ibahah, mubah, ya. Jadi orang itu kalau sudah mukallaf maka dikenakan kepadanya, dibebankan kepadanya 5 hukum ini, ya, 5 hukum ini. Kalau dia misalkan tidak menjalankan kewajiban, maka ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau dia tidak mau menjauhkan diri dari perkara haram, maka ada pertanggungjawaban di akhirat. Kalau dia melakukan perkara yang mandub, yang sunnah, maka ada balasannya di akhirat, ada pahala yang dia dapat di akhirat, dan begitu seterusnya. Nah, 5 hukum taklifi, ya, al-wujub sampai al-ibahah tadi, ya, wajib sampai mubah, itu semuanya hanya bisa didapat dengan jalan sama', ya, hanya bisa diperoleh, hanya bisa diketahui dengan apa? Bis-sama', dengan cara mendengar, dengan cara tidak bisa dilogikakan, ya, secara istiqlalan, ya, tidak bisa diperoleh dengan cara merenung misalkan. Oh, ini wajib, ini melalui perenungan saya ini hukumnya wajib. Misalkan dia bukan mujtahid, bukan apa, ya. Hanya dengan akal kemudian dia menentukan ini wajib, ini sunnah, ini haram, nggak bisa, ya. Ya, tidak seperti sebagian aliran itu yang meyakini, yang mengatakan, yang memiliki ajaran bahwa 5 hukum taklifi tadi itu bisa diakal, bisa diperoleh dengan cara menggunakan logika yang sehat, ya, dengan akal yang sehat, ya, tanpa merujuk kepada dalil naqli baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau ulama ahli sunnati wal jamaah, golongan ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa 5 hukum tadi, ya, tidak bisa diketahui dengan akal semata, tetapi harus merujuk kepada dalil-dalil naqli, ya. Kemudian wajib atas setiap mukallaf, dalam bait nazm tadi dikatakan apa? Wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahui apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib bagi Allah, maksudnya apa? Sifat yang secara akal pasti tetap pada zat Allah. Seorang mukallaf wajib mengetahuinya. Sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, seorang mukallaf wajib mengetahuinya dengan sebenar-benar pengetahuan, haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan sekira muncul dalam dirinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang pasti mengenai hal tersebut, meskipun ia tidak mengetahui dalil-dalil aqli atas hal-hal tersebut. Jadi mengetahui Allah itu artinya apa? Mengetahui Allah itu artinya adalah mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, bukan dengan mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh, ya. Jadi mengetahui Allah itu bukanlah sebuah pengetahuan yang menyeluruh mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya, karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang bisa diketahui secara akal, ya, sesuatu yang bisa diketahui secara akal itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wajib aqli.
sesuatu yang akal tidak menerima ketiadaannya, sesuatu yang secara akal tidak mungkin tidak ada, sesuatu yang secara akal pasti ada, akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Seperti apa? Ini yang wajib akli ini hanya Allah dan sifat-sifatnya, tidak ada yang lain. Hanya Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah jaiz akli atau mungkin akli, yaitu sesuatu yang akal menerima keberadaannya di satu waktu dan menerima ketiadaannya di waktu yang lain. Atau dengan kata lain apa? Sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Siapa ini? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini mungkin ada dan mungkin tiada. Apa yang kita lakukan pada saat ini, berkumpul di tempat ini dalam jumlah sekian, ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Tapi karena Allah sudah menghendaki pada azal pertemuan kita saat ini terjadi dengan sifat-sifat seperti yang saat ini kita saksikan bersama, jumlahnya sekian, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, di tempat ini ada kipas anginnya, tidak hanya offline tapi juga online. Ini adalah sesuatu yang karena sudah dikehendaki Allah, maka sesuatu itu terjadi. Tapi secara akal sesuatu ini mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi secara akal. Maka ini disebut apa? Jaiz akli atau mungkin akli. Mbak Nana hidup di masa sekarang. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin secara akal. Dan mungkin juga Mbak Nana ini hidup pada waktu zaman alif, ya. Sekarang sudah zaman apa ini? Zaman alif atau sebelum zaman alif, ya. Sekarang sudah zaman 2021. Sekarang sudah mendekati ya, sudah dunia ini akan berakhir. Sudah mendekati kepunahan. Mbak Nana mungkin saja tidak hidup pada masa sekarang, tapi mungkin hidup pada masa yang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang apa? Jaiz akli atau mungkin akli. Sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Yaitu apa? Seluruh makhluk. Yang ketiga adalah mumtani' akli atau mustahil akli. Mumtani' atau mustahil akli, yaitu sesuatu yang akal tidak menerima keberadaannya, sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada. Contohnya apa? Matinya Tuhan, itu sesuatu yang secara akal tidak mungkin. Atau adanya sekutu bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itu adalah mumtani', ya. Adanya Tuhan lebih dari satu. Yang satu menghendaki seseorang mati, yang satu menghendaki orang yang sama hidup di satu waktu. Kan nggak mungkin orang itu hidup dan mati dalam satu waktu. Nah, makanya adanya Tuhan lebih dari satu itu adalah sesuatu yang mumtani', sesuatu yang mustahil akli, sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada. Jadi wajib secara syara' atas setiap mukallaf, ya, fardhu ain hukumnya bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang jumlahnya 20 atau menurut sebagian ulama 13 itu, ya. Jadi yang wajib itu adalah, yang fardhu ain adalah apa? Mengetahui. Kalau menghafal wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Jadi cukup bagi seseorang untuk mengetahui makna dari sifat-sifat itu, kemudian meyakininya dengan keyakinan yang mantap dan pasti di dalam hati. Nah, sifat-sifat yang berjumlah 20 yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai as-sifat al-wajibah lillahi ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang secara akal tidak mungkin tidak ada, ya. Ini disebut oleh para ulama sebagai apa? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Artinya akal tidak dapat menerima ketiadaan sifat 20 atau sifat 13 itu. Kenapa? Karena ketuhanan itu tidak akan tetap kecuali dengan sifat 20. Kalau dikatakan
sifat yang pertama misalkan wujud, ya, wujud. Kalau sifat wujud ini tidak tetap pada zat Allah, maka nggak ada yang namanya Tuhan. Wujud itu artinya ada. Kalau Tuhan tidak ada, berarti nggak ada yang namanya Tuhan. Makanya disebut sebagai apa? Sifat wajib bagi Allah. Artinya apa? Sifat yang secara akal tidak mungkin tiada. Sifat yang secara akal pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diwajibkan juga atas setiap mukallaf untuk mengetahui apa yang jaiz bagi Allah. Ya, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni apa yang boleh secara akal penyandaran keberadaannya atau ketiadaannya kepada Allah. Seperti apa? Seperti melakukan mungkin akli atau tidak melakukannya, ya. Jadi sifat jaiz Allah itu seperti apa? Melakukan mungkin akli atau tidak melakukannya. Sesuatu mungkin akli itu tadi apa? Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal, atau tidak melakukannya, itu adalah sifat jaiz. Ya, Mas Afif misalkan, Mas Afif yang ada di hadapan saya, mungkin saja dijadikan oleh Allah, mungkin saja diciptakan oleh Allah, ya, secara akal kita. Mungkin saja Allah menciptakan Mas Afif tidak seperti ini. Mungkin lebih ganteng dari ini atau mungkin lebih tidak ganteng dari ini. Tapi karena Allah sudah menghendaki Mas Afif seperti ini, maka apa yang dikehendaki oleh Allah terjadilah. Karena Allah sudah menciptakan Mas Afif seperti ini, maka jadilah apa yang Dia ciptakan dan Dia kehendaki, yang Dia tentukan, yang Dia takdirkan. Tetapi secara akal kan mungkin saja Mas Afif itu tidak seperti ini. Dan mungkin saja secara akal Allah menciptakan Mas Afif tidak hidup di sini, di kampung ini, tapi hidupnya di Amerika. Mungkin saja Allah menciptakan dan menghendaki Mas Afif ini tidak berteman dengan kalian, tapi berteman dengan para presiden, berteman dengan para perdana menteri, berteman dengan para pengusaha. Mungkin saja. Kalau tidak sekarang, mungkin di masa yang akan datang. Ya, Allah melakukan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, atau tidak melakukannya, inilah yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diwajibkan atas setiap mukallaf untuk mengetahui apa yang mustahil secara akal atas Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupa sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Seperti apa? Jismiyah, ya. Berupa apa? Benda yang tersusun dari bagian-bagian. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah itu berupa benda yang tersusun dari bagian-bagian. Karena benda, jisim, yang tersusun dari bagian-bagian itu pasti adalah makhluk. Pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk tertentu, dalam sifat tertentu. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah. Dan setiap yang lemah tidak mungkin dia Tuhan. Nah, oleh karena itu tidak mungkin Allah itu berupa jisim, tidak mungkin Allah itu berupa benda yang tersusun dari bagian-bagian. Begitu juga lawazim al-jism, ya, lawazim al-jism yang berupa apa? Sifat bertempat misalkan. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu benda, itu lawazimnya apa? Lazimnya apa? Apa ya lawazim itu ya? Konsekuensi dari ucapan itu apa? Konsekuensinya adalah keyakinan bahwa Allah itu bertempat, bahwa Allah itu berbentuk. Jadi kalau orang itu mengatakan Allah adalah benda, maka konsekuensinya apa? Konsekuensi dari ucapannya itu apa? Meniscayakan keyakinan lain, ya, yang juga tidak layak disifatkan kepada Allah. Kalau orang itu meyakini bahwa Allah benda, berarti dia juga meyakini bahwa Allah itu bertempat, bahwa Allah itu berarah, bahwa Allah itu berbentuk, dan seterusnya. Bahwa Allah itu memiliki anggota badan, dan seterusnya. Itu namanya lawazim, ya.
atau lazim. Jadi kalau kita mengatakan misalkan dalam bahasa kita sehari-hari, Pak Fulan sedang menyuruh tukang membangun plafon. Nah, itu artinya apa? Sebelumnya, lawazimnya, ya. Sebelum itu berarti Pak tukang ini sudah mengerjakan hal-hal lain seperti apa? Sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya. Kan nggak mungkin plafon saja tanpa bangunan di bawahnya kan? Jadi kalau dikatakan membangun plafon atau memasang plafon itu artinya apa? Berarti lazimnya, ya, hal itu meniscayakan apa? Sebelumnya sudah dikerjakan hal-hal yang lain. Itu namanya lawazim. Jadi kalau orang itu meyakini bahwa Allah itu adalah sebuah benda yang tersusun dari bagian-bagian, maka itu artinya dia juga meyakini lawazimnya. Apa itu? Bahwa sebuah benda itu pasti membutuhkan kepada tempat, pasti berarah, ya, dan seterusnya. Bergerak, diam, berwarna, berbentuk, ya, naudzubillah, berukuran. Kemudian juga Allah mustahil baginya memiliki sifat-sifat seperti sifat menyentuh, bersuara, ya, berkalam dengan rupa suara, kemudian bereaksi, memiliki sifat reaksi, memiliki indera, merasakan enak, merasakan sakit, tersinggung, marah, bisa membau, mencicipi, senang, dan lain sebagainya. Begitu juga mustahil bagi Allah sifat bosan, sifat lemah, sifat mengingkari janji, sifat berubah, tidur, mengantuk, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Dan itu semuanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, diwajibkan juga atas setiap mukallaf untuk mengetahui secara fardhu ain sifat-sifat wajib bagi para nabi, seperti jujur, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. Begitu pula sifat jaiz bagi mereka seperti apa? Sakit, ya, sakit dengan penyakit yang tidak membuat orang menyingkir dari mereka, yang tidak menjijikkan. Ya, seperti apa? Sakit panas, demam, dan lain sebagainya. Begitu pula sifat mustahil bagi para nabi seperti apa? Kufur baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi, mustahil itu, ya. Dosa besar baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Karena itu semuanya adalah sifat kekurangan yang bertentangan dengan derajat kenabian. Yunafi mansiba an-nubuwah, bertentangan dengan derajat kenabian. Tidak mungkin para nabi, para rasul disifati dengan sifat-sifat yang mustahil, yang menunjukkan atau mengurangi atau menghilangkan derajat kenabian mereka. Kita lanjutkan hari Selasa depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa barokah bagi kita semuanya, menjadi sebab dikabulkannya doa kita, menjadi sebab diijabahkannya hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.